Semua orang di penampungan mengira ia hanya perempuan lugu yang nekat menjadi TKW ilegal demi uang. Tak ada yang tahu kalau di balik wajah polosnya tersimpan identitas mengejutkan. Ia seorang pegawai muda Direktorat Pemberdayaan Perempuan, tapi rahasianya tak bertahan lama. Saat identitasnya terbongkar, takdir berubah jadi mimpi buruk. Ia diculik, disiksa, dan bahkan dikubur hidup-hidup. Namun, kisahnya belum selesai. Sekar Ayu Lestari. Ia berusia 26 tahun, seorang pegawai muda pada Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ia berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Sekar dikenal cerdas, penuh empati, dan memiliki ketertarikan besar terhadap isu perdagangan manusia. Ia tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pensiunan guru, ibunya seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil ia sering melihat tetangganya berangkat ke luar negeri sebagai TKW dan tak semuanya kembali dengan selamat. Ketika laporan tentang hilangnya belasan perempuan asal Jawa Timur dan NTT yang dikirim ke Kamboja secara ilegal mulai masuk ke kementerian, Sekar secara sukarela menawarkan diri menjadi agen penyamaran. Ia tak peduli pada resiko, karena bagi Sekar, satu perempuan terselamatkan berarti satu nyawa kembali memiliki masa depan. Dengan identitas palsu sebagai Rini, janda muda dari Tulungagung yang mencari kerja, Sekar menyusup ke penampungan calon TKW ilegal di Batam. Ia mengikuti prosedur sindikat tersebut, dari pemalsuan dokumen, pelatihan palsu, hingga interview dengan calo-calo yang kejam. Namun saat ia mengirimkan lokasi dan foto-foto rahasia melalui ponsel tersembunyi, seseorang memergoki aktivitasnya. Data yang ia kumpulkan terlalu berharga dan kini nyawanya jadi taruhan. Dalam satu malam yang mencekam, Sekar diculik dari barak. Ponselnya dihancurkan. Ia dipindahkan ke tempat rahasia. Tak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi. Di dalam tempat penyekapan, sebuah gudang tua di tengah hutan, di daerah Sekupang, Batam, Sekar diinterogasi dengan cara kejam. Para anggota sindikat dipimpin oleh pria dingin bernama Pak Togu. Ia menyadari Sekar bukan perempuan biasa. Akhirnya Sekar disiksa, diancam, dan ditanya siapa penghubungnya. Sekar tetap bungkam. Sementara itu, rekan Sekar di kementerian, yaitu Bagas, mantan seniornya yang diam-diam mencintainya, menyadari komunikasi dengan Sekar terputus. Ia nekat terbang ke Batam, bekerja sama dengan kepolisian, dan memulai penyelidikan diam-diam. Namun, waktu tak berpihak. Sindikat memutuskan Sekar harus dilenyapkan. Suatu malam Sekar dibawa keluar dalam kondisi terikat, lemas, dan tubuh penuh luka. Ia dibawa ke ladang kosong, lalu dilempar ke dalam lubang yang sudah digali. Para pelaku mulai menimbun tanah di atas tubuhnya. Sekar berteriak histeris, namun suara itu menghilang dalam kegelapan. Beberapa jam kemudian, sebuah penggerebekan mendadak terjadi. Tim gabungan Polda dan kementerian dipimpin Bagas menyergap markas sindikat. Berdasarkan informasi dari mantan anggota yang tobat, mereka menuju ladang tempat penguburan.
Mereka menggali lubang, menemukan tangan yang masih bergerak. Sekar nyaris kehilangan napas. Namun, ia berhasil diangkat tepat waktu. Tubuhnya kaku, tapi denyut nadinya masih ada. Singkat cerita, Sekar dilarikan ke rumah sakit dan dirawat secara intensif di rumah sakit. Trauma fisik dan psikologis menghantamnya. Namun ia berhasil selamat. Sindikat Togu terbongkar total. Puluhan perempuan diselamatkan dari penyekapan. Dan kasus ini menjadi sorotan nasional. Bagas yang selama ini menahan perasaannya tak pernah sekalipun meninggalkan Sekar selama masa pemulihan di rumah sakit. Dalam satu momen haru, Sekar menggenggam tangan Bagas dan berkata, "Aku pikir aku tidak akan melihat langit lagi." Beberapa bulan kemudian, Sekar kembali berdiri di mimbar seminar nasional sebagai penyitas dan aktivis. Ia tak lagi sekedar pegawai kementerian. Kini, ia menjadi simbol perlawanan terhadap perdagangan manusia. Ia memimpin inisiatif pembentukan sistem pelaporan darurat berbasis komunitas bagi calon pekerja migran perempuan. Dalam pidatonya, Sekar berkata, "Kadang kita harus masuk ke dalam kegelapan untuk bisa menyalakan cahaya. Tapi satu hal yang tak boleh kita lepaskan adalah sebuah harapan."